Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuni dengan NIM PBB 2300057 dari kelas M23B Prodi D3 Reka Medis jurusan Kesehatan Kampus Politeknik Bau-Bau. Halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini saya akan membahas malformasi kongenital atau memahami kelainan bawaan dari lahir. Malformasi kongenital juga dikenal sebagai kelainan bawaan dari lahir, merujuk pada abnormalitas struktur atau fungsional yang terjadi pada janin selama masa perkembangan di dalam kandungan. Kelainan ini dapat melibatkan berbagai organ sistem tubuh, mulai dari organ vital seperti jantung dan otak hingga anggota dan sistem saraf lainnya. Penyebab malformasi kongenital. Penyebab malformasi kongenital beragam dan kompleks meliputi faktor genetik. Mutasi gen atau kelainan kromosom dapat menyebabkan malformasi kongenital. Contohnya, sindrom Down disebabkan oleh kelainan kromosom pada kromosom. Faktor lingkungan, paparan zat kimia berbahaya, infeksi, radiasi, dan kekurangan nutrisi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko malformasi kongenital. Contohnya, paparan alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan sindrom fetal alkohol. Terus faktor lainnya, beberapa malformasi kongenital terjadi secara spontan tanpa penyebab yang jelas. Faktor-faktor seperti usia ibu, riwayat keluarga, dan kondisi kesehatan ibu juga dapat berperan penting dalam penyebab malformasi kongenital. Jenis-jenis malformasi kongenital. Malformasi kongenital dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem organ yang terpengaruh. Berikut beberapa contoh. Pertama, jantung, kelainan jantung. Detak jantung bawaan seperti lubang pada septum jantung adalah salah satu jenis malformasi kongenital yang paling umum. Yang kedua, kelainan otak. Anencephaly, kekurangan otak, dan spina bifida, cacat pada tulang belakang adalah contoh malformasi kongenital yang melibatkan sistem saraf pusat. Kelainan anggota tubuh, sindaktil, jari tangan atau kaki yang menyatu, dan polidaktil, jari tengah atau kaki tambahan adalah contoh malformasi kongenital yang melibatkan anggota tubuh. Kelainan lainnya dapat melibatkan organ lain seperti ginjal, usus, dan mata. Selanjutnya, deteksi dan pengobatan. Malformasi kongenital dapat dideteksi selama kehamilan melalui pemeriksaan prenatal seperti USG dan tes darah. Beberapa malformasi dapat dideteksi setelah bayi lahir. Pengobatan malformasi kongenital tergantung pada jenis dan keparahannya. Beberapa malformasi dapat diobati dengan operasi, terapi fisik, dan obat-obatan. Berikutnya, pencegahan. Meskipun tidak semua malformasi kongenital dapat dicegah, beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengurangi risiko konsultasi prenatal. Penting untuk melakukan konsultasi prenatal secara teratur dan mengikuti semua rekomendasi dokter. Pertama, hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat selama kehamilan, seperti mengonsumsi makanan bergizi, menghindari alkohol dan rokok, serta menjaga berat badan ideal dapat membantu mengurangi risiko malformasi kongenital. Vaksinasi terhadap penyakit tertentu seperti rubella dapat membantu mencegah malformasi kongenital. Berikut kesimpulan dari malformasi kongenital. Malformasi kongenital merupakan kondisi yang kompleks dengan berbagai penyebab dan jenis. Penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan malformasi kongenital dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan malformasi kongenital. Sekian dari saya dan terima kasih.